kita mengelola hutan atau kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan hutan seringkali juga kita butuhkan suatu peta atau batas-batas wilayah yang nantinya dijadikan data untuk kita bisa mengelola suatu hutan itu. Untuk itu juga pemahaman mengenai alat-alat survei dan pemetaan itu juga perlu dibekali oleh calon-calon pembangun atau pembangunan khususnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang jurusan pertanian juga, karena kami di kampus juga pertanian juga menggunakan alat-alat ini ya. Ada kebutuhan karena alat ini dia berhubungan dengan mengukur atau menyipat datar tanah ya, yaitu berhubungan dengan luasan tanah maupun topografi seperti itu. Jadi mungkin kami akan menyampaikan sedikit, kita berbagi ilmu tentang ini kegiatan alat pengenalan dan pengukuran, maupun nanti kita akan mengolah hasil daripada alat teodolit ini ya. Nanti itu sebelum masuk, saya langsung saja ya. Sebelum masuk ke situ mungkin adik-adik ada yang pegang pulpen maupun kertas supaya bisa dicatat, karena kita juga nanti butuh butuh kertas untuk simpan data di situ, untuk hasil pengukurannya nanti kita taruh data di situ ya. Baik, sebelum masuk ke dalam pengenalan alat, mungkin yang pertama saya sampaikan bahwa di dalam survei dan pemetaan itu adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk nanti data-data tersebut kita pakai untuk membuat peta. Untuk itu tentunya ada alat-alat yang harus kita pergunakan ya. Jadi alat-alat yang kita pergunakan itu juga butuh butuh pemahaman khusus dari seorang, namanya biasanya yang memegang alat itu disebut dengan surveyor ya. Surveyor. Jadi salah satu alat yang biasa digunakan dalam pengukuran dan pemetaan adalah teodolit ini ya. Kebetulan ini yang ada di sudutku ini adalah teodolit digital ya. Biasanya awalnya itu teodolit ini ada yang disebut dengan kenol. Sistemnya itu belum ini ya, belum menggunakan sistem lensa atau layar ya. Jadi sensornya sudah menggunakan layar, jadi nanti di dalam pengukurannya juga memudahkan, tidak terlalu rumit. Jadi itu nanti tolong adik-adik perhatian agar apa yang dapat kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Baik, yang pertama kita langsung saja masuk ke dalam tahap pengenalan mengenai alat teodolit ini. Jadi ya, mungkin sebelum kita menggunakan alat tentunya kita harus mengenal fungsi dan cara kerja daripada alat ini. Jadi tidak asal kita pakai saja ya. Ketika kita sudah kenal fungsinya apa, itu baru kita bisa menggunakan alat ini. Jadi alat teodolit ini berfungsi untuk mengukur, ada beberapa hal yang diukur. Yang pertama adalah jarak, kemudian ada sudut. Sudut juga ada sudut kemiringan maupun sudut vertikal maupun sudut horizontal. Dan nanti dari sudut ini kita akan mengolah datanya untuk mendapatkan data koordinat titik ya. Jadi setiap titik yang kita, contohnya saja saya berdiri di sini itu mempunyai koordinat tersendiri ya. Jadi di belahan bumi ini kan kita sudah dibuat petanya, jadi memiliki suatu koordinat tersendiri. Jadi ketika kita menggunakan alat ini untuk mengukur,
maka kita akan mencari tahu posisi dari atau keberadaan daripada suatu titik seperti itu. Mungkin kita masuk ke dalam pengenalan. Tadi fungsinya sudah ya, yaitu untuk mengukur jarak dan sudut ya. Mungkin adik-adik sudah tahu apa itu jarak atau belum? Ya, itu nanti baru di pelajaran fisika dengan ini ya. Ya, intinya adik-adik ini. Jadi jarak itu adalah suatu informasi yang memberikan keterangan posisi suatu titik dari titik yang satu ke titik yang lain ya. Kalau sudut atau arah, ada yang mengerti sudut atau arah? Arah itu adalah informasi yang menunjukkan suatu posisi tempat tapi tidak berdasarkan informasi jarak ya. Seperti itu. Jadi alat ini memang contohnya ada alat-alat seperti kompas, itu hanya berfungsi untuk mengukur arah saja, tetapi tidak bisa mengukur jarak. Nah, kelebihan dari alat ini, dia bisa mampu mengukur arah atau sudut sekalian juga dengan jarak. Ya, seperti itu. Baik, jadi pengenalan daripada alat ini. Secara umum alat ini terdiri atas 3 komponen ya, atau 3 bagian. Mungkin ada di bisa satu kan. Bagian yang pertama itu adalah tripod ya, atau kaki 3 yang di bawah ini. Kaki 3 ini. Ya. Kaki 3 ini dia dilengkapi dengan ini pedalnya ini untuk ditancapkan di tanah ya. Seperti itu. Kemudian ada setelannya untuk naik turun. Ini untuk menyesuaikan dengan kondisi surveyor atau pengukur. Jadi tinggi rendahnya surveyor itu disesuaikan dengan ini. Ada setelan di sini ya, 3 setelan ini. Seperti itu. Itu bagian pertama daripada teodolit ini. Tripod ya. Kalau tipe daripada teodolit ini ya teodolit digital, karena dia menggunakan sensor ya. Untuk arah ini namanya, kalau putaran seperti ini namanya sudut horizontal ya. Sedangkan kalau yang naik turun ini disebut dengan sudut vertikal. Ini naik turun. Nah, di dalam ini putaran sudut dan vertikal ini sudah dipasang sensor. Jadi ketika dia bergerak akan sensor akan membaca arah ini ya, arahnya atau sudutnya. Ini nilainya seperti itu ya. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah dapat pelajaran iya, kalau 1 kali putaran itu nilainya berapa? 360 derajat ya, seperti itu. Jadi kalau dimulai dari arah 0 itu berarti dimulai dari arah utara ya. Utara, kemudian 90 derajat ke arah ya timur ya. Kemudian 180 arah utara selatan ya. Kemudian dan selanjutnya sampai kembali ke arah utara itu. Vertikal yang ini juga sama ya, tetapi dia perbedaannya adalah kalau putaran ini secara horizontal seperti ini, sedangkan yang vertikalnya ini secara ini dari atas ke bawah ini ya. Putaran seperti ini juga tetap 360 derajat. Itu mungkin sedikit penjelasan mengenai vertikal dan horizontal. Tadi bagian yang pertama adalah menyangkut dengan bagian pertama tadi disebut dengan apa? Tripod ya. Oke. Tripod ini berfungsi untuk kita menempatkan pesawat ya, pesawat teodolit ini. Ini pesawat seperti ini. Jadi ketika kita sudah contohnya dalam pengukuran, nanti kita tentukan dulu patok atau titik di mana kita akan mengukur. Kemudian nanti kita tempatkan kaki 3 ke situ. Kemudian kita tekan pedal ini sudah sudah benar-benar duduk dengan rapi, baru kita tempatkan pesawat di atas seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kancing di bawah.
Kemudian itu fungsi daripada tripod ya. Tripod kayak gitu. Tadi fungsinya apa lagi? Untuk menempatkan pesawat. Oke, untuk menempatkan pesawat ya. Udah. Kemudian yang kedua adalah pesawat ya. Pesawat sendiri. Ini disebut dengan pesawat teodolit ya. Pesawat teodolit. Pesawat ini juga terdiri atas berbagai komponen ya. Kemudian dia juga mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama ini adalah skrup penyetel NIVO ya. Skrup penyetel NIVO ini ada tiga. Jadi NIVO-nya ada di sini dan ada di sini. NIVO mata sapi ini, kemudian ini NIVO yang bulatnya di sini ya. Jadi ketika alat ini sudah ditaruh di sini, syarat penggunaan alat ini adalah alat harus disentring rata air ya, atau gelembung yang ada di NIVO ini harus berada di tengah-tengah sini. Dengan cara apa? Ketika tadi sudah kancing, kemudian kita putar ketiga, menggerakkan ketiga ini setelan NIVO ini. Tentunya untuk menggerakkannya juga kita harus melihat dari posisi ya, mana yang butuh naik, mana yang butuh turun. Kita gerakan ketiga ini sampai benar-benar gelembung NIVO ini berada di tengah atau dia benar-benar rata air. Kalau sudah rata air, maka itu sudah siap untuk digunakan. Seperti itu. Nah, bagian-bagian yang berikut yaitu ada NIVO ya. NIVO ada dua. Ada NIVO mata sapi dan NIVO bulat ini ya. Kemudian alat ini terdiri atas dua sumbu ya. Dari ini dia ada sumbu untuk pengikat horizontalnya dan sumbu untuk ini sumbu untuk pengikat arah vertikalnya ya. Kemudian di badan pesawat ini tadi sudah ada dua NIVO, kemudian ada layar ya. Ada layar display untuk melihat data vertikal maupun horizontal ya. Data vertikal maupun horizontal seperti itu. Dan ada layar menunya di sini. Nanti sebentar baru dijelaskan ini penggunaan menunya seperti apa ya. Kemudian ada pengancing dan pengatur ini arah vertikal dan horizontal ini bagian sini ya. Bisa lihat ini. Jadi ini arah horizontal ini akan bergerak seperti ini, tetapi kita bisa mengaturnya dengan mengancing ya. Mengancing adalah memutar ke arah atas seperti ini. Jadi oke, kita sudah kancing berarti dia sudah tidak bisa bergerak lagi ya. Kemudian ada penggerak halusnya di sini ini di bagian luar. Ketika sudah kancing, ini penggerak halusnya ini dia akan bergerak naik turun seperti ini. Tetapi itu hanya dapat dilihat melalui teropong ini. Nanti ketika sudah menggunakan teropong ini baru kita bisa menggunakan penggerak halusnya ini ya. Itu fungsinya naik turun kalau di horizontal. Kalau di vertikal dia fungsinya arah ini horizontal itu. Kemudian juga ada pengatur untuk penggerak ini ya, arah vertikal di sini juga. Fungsinya hampir sama dengan ini ya. Tapi ini untuk mengancing ini arah teropong ini ya. Kemudian di sini juga ada jendela pandang untuk kita dapat melihat posisi alat yang kita taruh di patok ini ya. Dengan cara kita melihat memandang seperti ini ya. Memandang ke sini nanti ada kita melihat ke unting-unting. Mohon maaf tadi saya lupa, yang pertama bagian daripada tripod ini ada unting-unting ya. Unting-unting biasa ditempatkan di sini. Ini fungsinya untuk kita bisa melihat posisi alat ini harus benar-benar berada di posisi patok yang kita mau tuju atau kita mau dirikan alat tersebut ya. Terakhir jendela pandang ya untuk melihat posisi. Unting-unting tolong dicatat juga ya, itu bagian dari ini.
kemudian ada jendela pandang. Setelah itu ada teropong. Ini teropong ada di sini. Teropong ini berfungsi untuk kita melihat membidik ke arah yang kita mau bidik itu. Jadi di dalam sebenarnya fungsi alat ini ada di sini, di teropong ini ya. Di teropong ini untuk mengukur jarak. Kalau tadi ini untuk kita mau melihat arah posisi arah horizontal dan vertikalnya, sedangkan untuk mengukur jarak itu ada di teropong sini ya. Saya bisa pinjam pulpen.